Hari ini? Hari ini. Kalau sekolahan pipi hari ini terakhir. Sekolah bagus, nggak mungkin sekarang ya. Kan banjir ya. Masa mesti banjir kan udah surut. Iya maksudnya, kan nanya Diandra ya. Terakhir ini ya. Nah, 26 soalnya besok tuh udah diserahin ke sana. Senin Ke nih. pemerintah tanggal 26. Iya. Itu baru mau ngaku udah kemana repot. Lah, gimana sih? Kita fotokopiin aja, Fotokopi teman-teman. ada nih. Hah? Fotokopi ada nggak? Aku nggak lengkap sih. Aku tinggal satu lagi nih. Kemarin nggak sempat fotokopi kan, kalau fotokopi kalau ada yang salah, aku nggak ada yang salah jadi aku mau fotokopi sih. Karena sebelumnya juga ada yang udah di Ini lihat tulisannya Jumat ya kan. Tapi kemarin kan banjir mulu ya kan. itu aja tanggal 26 aja. Nulisnya tanggal 26 ya. Oh, Senin 26 Nggak mungkin Januari. saya blok lagi banjir ya hari Jumat tuh Mi, ya kan. Emang di situ nggak dikasih tahu sama korlasnya, kompak semua isinya Enggak gitu. ada tulisannya berarti belum. Biasanya kan udah repot tuh di grup emak-emak ya kan. Makanya terus saya udah bilang si izin hari tukeran Rebo. Hari ini libur. Enggak, kemarin nggak libur, udah libur hari Jumat. Ini pengen usir apa saya? Si Eko yang tukang pas kemarin nanya-nanya sama anak apa itu yang masing-masing kerja. Si Is kerja di situ ya, saya dikasih tahu sama Eko yang kerjaan. Baru kenal sama si Kimon kenal anaknya itu terus si pada duduk. Saya cerita aja berantem. Jangan dengar omongan satu orang sih bilang gitu kan. Omongan bisa dicoplokin ya kan. Enggak dia nanya-nanya si Is kerja di situ kalau ditanya lagi. Emang kalau kerja di situ emang kenapa gitu aja saya gituin. Mulutnya usir, saya berantem saya gituin aja. Saya ceritain aja. Itu jangan dengar omongan satu orang takutnya kan namanya dia benci, saya juga benci. Dia macam-macam mas saya liatin aja. Segala cara saya pakai masalah dosa belakangan. Kalau dia macam-macam mas saya ya kan. Nanya-nanya. Dari situ ya ini ya gitu. Kalau bisa dong ngomong, nggak boleh main di sini. Anak-anak siapa aja main boleh. Asal bayar 300.000 masih nyindir. Enak aja, ngajak saya berantem, ngondon di rumah bapak saya. Saya nggak mau dihar aja, sama asal nggak bisa aja. Ya iyalah, emang tuh rumah Songko, itu kan rumahnya Pak Dul, bukan rumah saya, bukan rumah Bagus, bukan rumah Nunggu sama Songko ya kan. Udah ngondon aja Pak, dia macam-macam saya lakuin aja. Saya balas segala cara saya pakai masalah dosa belakang. Dendam pribadi. Bukan dendam pribadi, dia kalau mau macam-macam sama saya nggak mau mampu. Tadi aja kalau dia macam-macam sama saya, segala cara saya pakai. Kalau saya gitu nih, kalau punya kemauan nih, segala cara saya pakai biar saya dapat. Nah, masalah dosa belakangan saya ke Tuhan. Tadi kemarin ngomong, Bapak Idanya nanya-nanya, Ibu Bagus dia ngomongnya ngomong Iis, iya di rumah dipanggil Iis. Makasih apa bagus ya bang. Kalau paru-paru jangan ngomong-ngomong. Dia doanya jelek nih, ya kan? Ngomong Songko. Itu kemarin nggak ada duit sama sekali kayaknya. Nggak ada nyuruh-nyuruh kelilingan tau. Ke rumah-rumah. Banyak raka, udin. Ya orang mana peduli? Nggak ada nih. Apalagi saling ribut ya. Ribut, udah tahu wataknya jelek. Kan peduli. Kemarin makanan mulu. Kasihan juga ya kan? Ya iya, ditambahin kerjaan gak mau. Sama saudara begitu, ya kan? Orang gak ada yang peduli nih. Nah, saya ngajarin bagus, Gus. Kamu tuh anak sendiri, saya bilangnya. Mama bapak ada pensiun, ya kan? Jadi pembantu, mana ada pensiun. Bapaknya siapa? Harus usaha sendiri. Saudara gak bakal bantu. Saya kasih tahu gitu, Ibu, no. Mama aja, kakaknya banyak. Siapa yang peduli? Gak ada, sih bilang. Mama bela-bela jadi pembantu, tiap hari diomelin. Sekarang aja mau ngomong goblok-goblok. Biasanya goblok lu, bego lu, tolol lu, otak lu di mana sih? Ku tendang juga lu dari rumah gue, si nenek tuh. Sekarang enggak, cuman ngomong gimana sih kamu? Ini gitu doang. Saya doain mulu udah dapet hidayah, biar ngomong nggak kasar gitu. Kemarin ketemu sama bapaknya Bagus, pas nganter tuh. Mbak Haji, baik mau pergi? Enggak sih, baru pulang. Oh iya, kenalin suami saya gitu. Jadi amprokan gitu nih. Dia parkir mobil, bapaknya Bagus parkir motor. Salaman, saling. Oh iya, saya terima statusnya nih. Status Bagus. Kasih, saya dapat kulkas, dapat apa? Saya dikirim status.
Ibu-ibu pada begitu, pada sombong-sombongan sih juga nih, pamer. Tadi saya kan nggak suka, sukanya pamer kucing. Kalau sih saya hobi, kalau kucing hobi kalau kucing. Ibu bagus pamernya kucing mulu gitu kan, nggak ada yang lain ya tadi gitu. Kalau saya hobinya kucing kan, gitu. Oh iya, jadi saya sedang statusnya baru cium tangan. Kasih ajarin Gus, kalau Mia lebih tua harus cium tangan, mau saudara, mau siapa sih bilang gitu ya. Saya ajak kalau pulang saliman sama empok kan baru bukan saudara saya, saya salim, cium tangan. Dia kan lebih tua nih. Beda kalau sepantaran, ibaratnya namanya aja nama sama nenek kalau lagi kamu kumatnya, gak usah cium tangan, apa sih, kemana aja gak cium tangan. Dan dia, ibu bawa itu nggak, waktu duitnya megang nenek, kalau lagi banjir gini kita dikasih duit 100. Kerjanya double nih, berat nih jatuhnya ya kan nih, berat kerja. Kemarin itu kerja berat tuh. Kalau yang ngosek-ngosek cowok, nyuruh cowok, udah 1 orang. Kalau yang maksudnya kerjaan kita, yang kita kerjaan udah begitu, ditambahin lagi kan pohon-pohon pada roboh, apa ranting-ranting. Terus ngosek-ngosek garasi, lah sendiri kan garasi nih, kebanjiran. Gitu. Saya aja ngangkatin sampah aja 3 karung, 2 karung saya angkat berat, nggak begitu berat yang sekarang. Kok saya nggak mau, berat banget, kita turun berok sih bilang. Udah mah tukangnya aja orang. Tahu nggak ibu bagus, dulu waktu bukan duitnya yang megang si anak kan. Kalau banjir gini 100, dikasih 100 sama makan. Ini boro-boro duit 100, makan aja enggak. Gitu. Dikasih tahu dong anaknya. Orang mamanya jadi jatah 50.000. Ini uang saya aja belum diganti sama anaknya. Emponya minjem Kan dulu. besti. Hah? Kan katanya udah besti sama anaknya. Kan Saya nggak ngomong, kalau dia mau kalau si emponya lupa kali. Jadi uang saya dipinjam 20 buat kemarin itu pas banjir itu nih, ngasih duit. Kan ngasih makanan tuh. Kok sapam kan nggak mungkin. Banjir biar karet kan uang tip ini ya. Tadi mau dikasih gocap, jangan gocap kok, 20 aja. Kalau gocap kegedean. Terus yang ada duit bagus, saya ada duit 20, main habis merongsok. Dapat 15, ada 5.000. Ada 200 kemarin ini, apa namanya? Buat susu kambing, susu buat belanja. Kata bapaknya dikasih 2,5 habis. Lu hitung aja, susu kambing aja cepet. Nambahin bagus 20 itu aja Mia. Telur setengah berapa ya Mi? Cabe, gas. Lalu kan tahunya ada sabun habis. Rinso habis nih. Saya beli rinso yang murah 5.000. Kalau orang-orang kan belinya yang enggak iya. Nyari rinso kan mahal. Saya belinya 5.000. 5.000 buat seminggu. Gimana saya nggak ngirit ibaratnya. Itu ya udah tadi kasih. Tapi tadi ngasih gocap, ntar kasih lagi. kita gajian. Kata bapaknya, uangnya pakai dulu, udah berapa kali pakai uang saya mulu nih. Gaji pertama dipakai mulu, ya buat ngasih, buat nyumbang nggak usah dihitung dah, buat bikin kue garpu. Si bagus aja mak, gajian besok beli nasi padang ya mak. Iya. Dia bilang kalau bentar-bentar beli, kapan ngumpulin beli pedanya Gus. Duit yang ada buat simpanan masih ada, uang saya. Coba mana minta duit buat matrai, frame, mat, gitu. Pakai uang lu dulu, enggak. Ya diambil mulu, saya bedak aja ke uang saya. Masih untung lu, gua bantu cari uang jadi pembantu. Saya bilang. Beli bedak aja ke uang gua sendiri, saya gituin. Adek lu, emang istrinya sudah jadi pembantu, malah istrinya malah dibeliin mobil 500 juta. Saya balikin aja gitu nih. Mampu nggak lu beli mobil buat gua 500 juta? Rumah aja nggak punya lu. Saya rasa kesel gitu nih. Rumah aja rumah bapak gue lu. Ya kan udah ngalah. Saya nggak punya duit, minta duit, kasih 2,5, 200. Kemarin aja gocap. Ntar kata mau ngasih. Ya iyalah. Kewajiban suami ngasih nafkah. Jangan kalau istri nyari duit ya buat kebutuhan sendiri ya masih untung lu. Bedak-bedak BH celana dalam. Ya Mi, pakai uang sendiri. Enak banget loh. Saya gituin aja. Lu aja yang nyurusin jadi pembantu. Saya gituin aja. Adek lu harusnya jadi pembantu. Adek ipar lu malah gak jadi pembantu. Malah dibeli mobil 500 juta. Apa aja yo bisa kebeli ya. Gitu. Bagus dia aja. Ngomong bapaknya kalau ngomong penyakit susah-susah. Jangan ini segera begitu. Sini ngomong begitu. Saya mau hati-hati. Gitu apa. Namanya orang jahat kita nggak tahu. Tapi saya udah ngancem dia macam-macam. Bilangin saya banyak. Segala cara saya pakai. Masalah dosa belakangan.
nanya-nanya. Kok kalau dia nanya-nanya, emang kalau kerja ke situ emang kenapa? Gituin aja, saya gituin ya kan. Oh gitu ibu, oh iya. Jangan dengar omongan satu orang, takut jadi jelek-jelekin saya kan. Jangan dengar omongan satu orang. Saya kasih tahu kan karena saya di Bangka 9. Saya kasih tahu alamatnya kok. Tanya sono, saya dulu ngontrak di Bangka 9. Pernah nggak tanya ribut sama tetangga? Kalau ribut tuh bapaknya sering. Saya kasih tahu alamatnya jelas kok. Saya kasih tahu. Biar disuruh nyelidikin ya kan. Gitu. Asli saya kasih tahu. Tahu nggak kontrakan Bais? Tahu yang dekat rumahnya Haji Udin? Tanya di situ. Pernah nggak Ibu Bagus pernah berantem sama tetangga? Tanyain satu-satu. Pada kenal. Siapa yang nggak kenal dia? Kayak kenal Ibu Bagus. Gitu. Kalau orang-orang pada taunya pas Mama Dewi datang, Mama Bunaya, Meni datang tuh nih pada nengokin tuh. Meni datang bawa pizza gede banget nih. Bawa kentengan 2 gini nih. Wah, saudaranya Ibu Bagus orang kaya gitu. Diantarin ke kontrakan. Gitu. Saya bilang, iya saudara saya kaya-kaya. Yang kesini saya doang yang di rumah. Kok ini kok punya rumah ngapain matak-matak sekamar. Daerah yang MCK. Gitu ya kami. Kasian. Si Meni aja anaknya dulu nangis-nangis. Sampai di kontrakan nih. Nangis kejar nggak. Ya Allah, ibarat saya kan anak bontot. Dimana-mana bontot di saya. Kayak bajai kan bontot. Di saya yang manja gitu. Ya Allah, baik gitu. Nangis kejar dia. Makanya jor-joran si Meni. Baik. Dulu masih Bagus masih kecil, belum bisa jalan. Dikasih duit 300, dibeliin pizza, beliin KFC. Berapa kali, saya 5 kali diajak ke restoran nih. Dikasih duit 300, dibeliin susu. Saya cerita Bapak Bagus gitu. Dikasih duit 300 buat pegangan. Jangan bilang tangga dikasih duit. Baris sih, lagian kalau udah punya suami tetap kerja. Ngasih pipi ajarin nih, perempuan ya. Biar ibaratnya kerja-kerjanya ya, kalau bisa pendidikannya tinggi. Jadi nggak diinjek-injek laki. Laki macam-macam cari laki baru gitu. Kalau saya ngajarin begitu. Kalau kita pendidikannya tinggi punya kerjaan ya, laki macam-macam kita pacaran lagi nih. Jangan cari laki baru. Dia macam-macam bisa. Ini sementara, dia cuma sementara. Dia kan punya anak perempuan, kalau bisa harus pendidikannya tinggi, mandiri, jangan ngandelin laki. Gitu kayak semenit. Baik sih, udah kerja malah ini ya gimana nih, namanya dulu kan. Kata bapaknya Bagus ngurusin anak aja gitu. Kalau Bagus udah ngomong kan dia ngeliat saya petang dia senang Bagus nih, bapak kamu udah jujur ngasih duit, ntar aku punya istri ngasih duitnya semua. Masa ngeliat mamanya begitu ya, trauma namanya anak. Bagus punya istri kasih duit semuanya biar cepat kaya, biar istrinya ngatur kan gitu. Tapi kalau istrinya banyak atau juga jangan mau Gus, jangan terlalu banyak setir sih. Tapi kalau duit kasih ke istri, soalnya kan pasti istri ngatur. Nggak mungkin istri goblok aja yang tolol, bego, buang-buang duit. Nggak mungkin, pasti biar cepat kaya maksudnya, biar ngatur duit. Saya ngomong Bapak Bagus, lu sih suami nggak bener sih. Gue aja pengen belanja tuh sehari 10.000, udah ketahuan nih 10.000 kali 30 ya Mi, 3 juta ya Mi, ya kan? 3 juta apa 300? 300. Iya. Gua kalau bisa belanja 10.000 Mi. 300 dia gaji berapa ya kami? Bayar listrik air tinggal les. Sisanya tabung. Mana bisa? Sehari 10.000. Ya kami gas aja 23. Minyak apa? Masih untung loh gue bilang jadi pembantu. Nggak usah macam-macam loh sama gue. Ya udahlah, pemberi rezekinya kan Allah, udah berharap sama Tapi Allah. Bagus jadi kayak cerminan, orang tuanya gini jadi ada rasa trauma. Jadi tahu kan kalau bapaknya nggak ngasih duit, ntar Bagus punya istri ngasih duitnya semua dapat 10 juta gitu. Cuman istri goblok aja yang tolol buang-buang duit. Perempuan bego aja yang buang-buang duit. Perempuan tuh karena apa? Bisa irit-irit, ada pecirit kalau perempuan, ya kan? Bisa pecirit itu namanya duit ya kan? Enggak, aku nggak bisa irit orangnya. Enggak. Anak jajan aku kasih. Kalau saya income. Aku nggak bisa irit orangnya. Emang kalau saya targetin Bagus sehari 20, udah saya targetin 20.000. Seadanya aja kalau ada. Katanya mau beli aja. nasi padang, saya ada duit padahal nih, ada duit. Enggak, ntar nunggu gajian, dia mikir, saya ada duit, nggak mau, ntar nunggu gajian. Kayak gini, mak beli tembakan, enggak ada duit, mau duit buat beli inian gitu. Mama kerja kalau mau beli tembakan nabung, dapat 80.000 saya tambahin 20. Dia mikir nih, namanya kita orang nggak punya ya kan. Tak kalau saya udah nggak ada, dia tahu. Kalau saya dulu begini. Namanya dia laki bisa bawa istri loh.
bawa istri, bawa anak, punya tanggung jawab ya kan. Dia harus berusaha gimana biar dapat duit gitu. Mama aja ngerongsok jadi pembantu bikin kencing. Tiap hari dengerin ngomong goblok lu, bego lu. Kalau sekarang udah enggak sih, gue tendang juga lu dari rumah gue. Kalau saya mentalnya nggak mental baja ini, udah males nih, udah terima gaji kabur ya kan, di rumah aja nungguin suami. Karena saya mentalnya udah mental, ibaratnya mental baja, mau dipukul-pukulin tetap aja tegak, ibarat kasar. Makanya kata Mas Andri, kata Mbak Ayu, oh berarti Ibu Bagus sudah kebal ya? Udah sudah kebal, apalagi saya orang nggak punya. Kalau saya nggak berusaha, siapa yang mau ngasih? Ya, Allah yang ngasih. Ya Allah, kalau kita nggak berusaha, itu kan juga nggak ngasih. Ngasih lah dari rezeki tadi sangka-sangka, belum pernah ngerasain memang. Iya, tapi kan maksudnya kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak bakalan ngasih. Berarti udah mental baja Ibu Bagus. Iya. Yang udah sebulan, 2 bulan kabur, yang lama itu setahun doang ya. Setahun kadang dipecat aja, kalau nggak dipecat masih. Yang lama empuk sama yang setahun ini. Gitu. Makanya Ibu, kalau ada apa-apa info kasih tahu. Kalau misalnya Mbak Dia dimarahin, dibelain, sudah belain. Sebenarnya rata-rata cuma 2 bulan, paling mentok 3 bulan kabur. Yang lama setahun udah 30 pembantu, bayangin aja tuh. Karena hasil nenek itu. Iya, mulutnya bawel, tapi mah duit royan. Barber baru dia megang duit. Itu. Cuman mulutnya goblok lu, bego lu. Namanya dia orang kaya ya kan. Kita pembantu, namanya ibaratnya kayak kempet. Pembantu ibaratnya kan kempet, terus bersih-bersih. Gitu. Ya maulah aku jadi pembantu. Orang beriman kan ditinggiin derajatnya.